Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kita bertemu lagi di pertemuan kita yang ketiga. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, semangat selalu menjalani aktivitas dalam keadaan apapun. Oke, kali ini kita akan membahas struktur dan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran kita adalah Ibu berharap nantinya kalian akan dapat menafsirkan teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, serta dapat mengidentifikasi struktur dalam teks laporan hasil observasi. Ini pertanyaannya, silakan kalian jawab di buku tulis. Nah, kita masuk dalam struktur teks laporan hasil observasi. Struktur itu apa sih, Nak? Struktur itu bagaimana kita membuat teks laporan observasinya. Kita awali dengan apa, kita isi dengan apa, kita akhiri dengan apa. Itu yang dimaksud dengan struktur. Struktur itu ada di setiap teks jadi dalam setiap teks itu bukan cuma teks laporan hasil observasi, ada yang namanya struktur. Karena setiap teks itu punya aturan masing-masing. Kenapa punya aturan masing-masing? Karena mereka punya tujuan masing-masing. Nah, kalau teks hasil observasi, pertama kita mulai dengan pernyataan umum atau klasifikasi umum. Isinya apa sih? Isinya adalah hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang objek tersebut. Jadi di sini kamu menjelaskan dulu objek yang kamu kaji itu apa sih? Kalau dia binatang, dia itu binatang apa sih? Kalau dia tumbuhan, dia itu tumbuhan apa sih? Mereka masuk ke dalam famili apa sih dalam tatanan mereka? Nah, kamu jelaskan itu di dalam pernyataan umum atau klasifikasi umum. Kemudian setelah itu ada yang namanya deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi penjelasan secara detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Nah, di sini kamu menjelaskan setiap bagian, setiap isi dari objek yang kamu amati. Itu seperti apa sih? Kalau misalnya dia hewan ini punya bagian tubuhnya apa aja? Kakinya seperti apa, kepalanya seperti apa, ekornya seperti apa. Di situ kamu menjelaskan itu di dalam deskripsi bagian. Kemudian deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berisi fungsi atau manfaat dari objek yang diteliti. Jadi setiap objek, setiap hal itu pasti punya manfaat kan. Nah, dalam deskripsi manfaat ini kamu menjelaskan manfaat dari objek yang kamu teliti. Oke, di sini ada contoh teks laporan hasil observasi. Pertama, pernyataan umum itu isinya seperti apa? Dia isinya seperti ini nih. Ini mengenai tanaman nanas. Dia menjelaskan asal-usul nanas, kapan nanas masuk ke Indonesia. Nanas itu dari ini nama ilmiahnya apa? Dijelaskan di pernyataan umum dan klasifikasi. Di deskripsi bagian, dia menjelaskan golongannya, dia masuk golongan apa, terus jenis-jenisnya, ada jenis nanas apa. Nah, di deskripsi manfaat dia menjelaskan manfaat dari nanas, kandungannya apa aja, gizinya ada apa aja di dalam nanas. Nah, ini bentuk dari teks laporan hasil observasi. Nah, nantinya tugas kalian itu kan menganalisis ya, analisis struktur teks laporan hasil observasi. Di sini kan ada 4 paragraf nih. Kalian lihat mana yang pernyataan umum, mana yang deskripsi bagian, mana yang deskripsi manfaat. Dibuat seperti ini saja. Ya, tulis di buku kalian pernyataan umum (2) isinya, deskripsi bagian (2) isinya, deskripsi manfaat (2) isinya apa. Ya, seperti itu aja mengerjakannya, enak. Sekarang kita punya kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu maksudnya adalah dalam menulis teks laporan observasi, kalian akan menggunakan kata seperti apa sih? Kalian akan menggunakan kalimat yang seperti apa sih? Nah, itu yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan. Yang pertama kita punya kata serta frasa, verba, dan nomina. Ibu harap kalian sudah tahu apa itu verba, apa itu nomina, tapi akan tetap Ibu jelaskan. Kita punya yang namanya jenis-jenis kata. Nah, ada beberapa. Ada verba, nomina, adjektiva, pronomina. Nah,
Verba itu adalah kata kerja, sementara nomina adalah kata benda. Untuk sekarang diingat yang dua itu saja dulu ya. Nah, di dalam teks laporan hasil observasi kita akan menggunakan banyak verba dan nomina. Sementara kata dan frasa, apa bedanya sih kata dan frasa? Kalau kata itu ya satu kata yang punya satu makna. Misalnya berjalan, ya maknanya adalah berjalan. Meja maknanya adalah meja. Sementara frasa itu dia beberapa kata yang punya satu makna. Misalnya kamar mandi. Kamar dan mandi itu punya makna sendiri, tapi ketika digabung kamar mandi, maka dia akan memiliki makna lain. Nah, itu yang dimaksud dengan frasa. Afiksasi adalah proses pembentukan kata. Jadi kata itu kan ada kata dasar dan kata berimbuhan. Kata berimbuhan itu yang dimaksud dengan afiksasi itu adalah kata berimbuhan. Dibagi lagi menjadi prefiks, infiks, sufiks, berkonfiks. Nah, ini nantinya akan Ibu jelaskan lebih detail di pertemuan kita selanjutnya ya, Nak. Kemudian kita punya kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi merupakan suatu kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu objek. Sedangkan kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri khusus suatu objek. Jadi ketika Ibu bilang meja itu berbentuk bundar dan memiliki empat penyangga, itu adalah kalimat deskripsi karena Ibu mendeskripsikan bentuk dari meja tersebut. Tapi kalau Ibu bilang meja adalah tempat di mana kita meletakkan makanan dan minuman serta bersantai-santai, itu adalah kalimat definisi karena Ibu memberikan pengertian mengenai sebuah benda, yaitu meja. Itu bedanya kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kemudian kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks merupakan kalimat yang terdiri dari satu klausa, sedangkan kalimat kompleks merupakan kalimat yang terdiri dari lebih dari satu klausa. Ini banyak juga yang menyebut kalimat simpleks sebagai kalimat sederhana dan kalimat kompleks sebagai kalimat majemuk ya. Nah, kalau kalian menemukan istilah seperti itu sama aja, nggak usah bingung. Nah, mengenai kaidah kebahasaan kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Oke, ini tugas kalian, tadi Ibu sudah jelaskan. Untuk pengiriman tugas, silakan kirim ke email Ibu. Ini emailnya dengan subjek, nama, _kelas, pertemuan ke berapa. Silakan tulis nama kalian, kelas kalian, dan pertemuan kalian. Ibu tunggu tugasnya. Oke, sampai sini aja pertemuan kita. Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi manfaat untuk kalian. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan kirimkan tepat waktu. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.